Imamul Aufa, mahasiswa program studi Profesi Nurse Setika Surya Global Angkatan 25. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu stase keperawatan maternitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lia Imamul Aufa, mahasiswa dari Setika Surya Global Bapak Bu, di sini saya minta waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu, untuk berbagi informasi tentang manajemen nyeri persalinan. Tujuannya itu agar ibu itu bisa saat mau melahirkan itu bisa memanajemen nyeri saat bersalin ya Bu. Sebelumnya ibu pernah nggak mendengarkan informasi atau pernah nggak penyuluhan tentang manajemen nyeri persalinan? Belum pernah? Belum. Oh, belum. Kalau begitu, mari kita mulai kegiatan di pagi hari ini. Ibu tahu nggak nyeri persalinan itu apa? Oh iya, ini Ibu sambil dilihat-lihat sama bapaknya ya. Ibu tahu nggak nyeri persalinan itu apa? Nggak tahu. Nyeri persalinan yaitu kalau nyerinya sendiri itu merupakan bagian dari interval persalinan dan melahirkan. Sedangkan persalinan sendiri itu pengeluaran hasil konsepsi janin dan uri yang hidup dalam uterus melalui vagina sampai keluar ke dunia luar. Maksudnya itu janin keluar sampai ke dunia, gitu ya Bu ya. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi persalinan itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kan dalam ya Bu ya, dari dalam diri ibu sendiri, semisal pengalaman atau pengetahuan tentang nyeri. Sebelumnya ibu ini melahirkan anak pertama atau anak berapa? Anak pertama. Oh ya, kalau biasanya kan kalau ibu sudah mempunyai pengalaman nyeri, semisal ini, kalau lagi nyeri, cara mengatasinya dengan nafas dalam gitu. Kemudian ada aktivitas fisik, ibu yang sering olahraga atau olahraga kecil ya Bu ya, itu juga bisa mengurangi nyeri saat bersalin. Ada juga kondisi psikologis seperti contohnya kita cemas, aduh gimana ya besok kalau aku saat melahirkan, pasti sakit. Ibu gak usah terlalu cemas, ibu gawe slow aja, enjoy. Terus kalau faktor eksternal dari luar bisa ada agama. Ibu saat mau bersalin berdoa aja, semoga saat nanti bersalin diberi kemudahan dan kelancaran, tidak ada halangan apa-apa. Terus ada lingkungan fisik saat kita bersalin di rumah sakit. Sekarang kan kalau bersalin dianjurkan di rumah sakit dan tidak boleh di rumah sendiri ya Bu ya. Kok bising ini kan juga mengganggu konsentrasi ibu ya. Terus ada support system ini dari suami. Bapak harus selalu menemani istrinya saat melahirkan ya Pak ya, jangan cuek ya, selalu di sampingnya. Terus sosial ekonomi ini berkaitan, semisal ibu berpikiran, oh nanti saat aku melahirkan pakai biaya apa ya, jangan terlalu dikhawatirkan, pasti ada rezekinya masing-masing ya Bu ya. Ibu dibuat santai aja. Nah, untuk jenis nyerinya itu ada dua ya Bu ya, nyeri bersalin itu ada somatik dan ada visceral. Kalau visceral itu lokasi nyerinya itu tidak jelas, tapi nyerinya itu berasal dari otot rahim. Kalau somatik itu lokasi nyerinya itu udah jelas. Nah, nyerinya itu berasal dari vagina, daerah sekitar vagina, rektum dan perineum sekitar anus. Nah, lama nyeri bersalin ibu kan baru pertama melahirkan ya. Kalau ibu pertama baru melahirkan itu kala pembukaan itu sekitar 13 jam. Kalau
melahirkan atau pengeluaran itu sekitar setengah jam. Kalau yang pernah melahirkan itu lebih singkat ya Bu ya waktunya. Kalau yang pernah melahirkan kalau pembukaan itu 7 jam. Nah kalau pengeluarannya itu cuma setengah jam. Nah ini yang pokok pentingnya manajemen nyeri persalinan. Ibu udah mau melahirkan ini ya. HPL-nya kapan Bu? Hari perkiraan lahirnya kurang berapa minggu? 2 minggu ya? Berarti sebentar lagi ya Bu ya? Iya. Oh ya. Jadi Ibu dikasih tahu apa aja sama dokternya? Suruh apa? Lari-lari kecil. Iya. Iya. Olahraga kecil. Oh, Olahraga kecil. ya ini saya berbagi informasi ya Bu ya, manajemen nyeri persalinan. Nah kalau manajemen ini ada 2 Bu ya, farmakologi dan non farmakologi. Kalau farmakologi itu berkaitan dengan obat-obatan. Nah kita sebagai perawat itu bisa berkolaborasi dengan tenaga kefarmasian dan dokter untuk memberikan obat untuk meringankan rasa nyeri saat bersalin ya Bu ya. Nah kalau untuk non farmakologi itu yang pertama distraksi. Maksudnya distraksi itu memfokuskan. Maksudnya itu distraksi itu memfokuskan pikiran ibu selain nyeri. Semisal saat nyeri udah kalau rasa sengkring-sengkring atau mulus-mulus atau apa, kita bisa kan tadi memfokuskan persepsi ibu ya. Bisa kita lihat menonton televisi atau kita membaca gitu ya Bu ya. Dengan terus yang selanjutnya itu hipnosis diri. Maksudnya dari hipnosis diri itu merubah persepsi yang positif ke merubah persepsi yang negatif ke positif. Semisal dia tuh, ya Allah nanti kalau mama melahirkan pasti sakit. Kita rubah. Jangan berpikiran nanti melahirkan sakit. Pasti kalau melahirkan nanti nggak apa-apa lah, kan ditemani sama suamiku. Nanti kalau kenapa-napa kan minta tolong sama suamiku nggak kenapa-napa. Kita harus rubah ya Bu ya. Iya. Terus ada message. Maksudnya itu kita dengan pijat. Saat kita nyeri kita pijat-pijat untuk meringankan rasa nyerinya. Terus yang selanjutnya terapi hangat dingin. Kita bisa menggunakan terapi itu dengan hangat dingin untuk meringankan rasa nyerinya. Terus terapi nafas dalam. Bapak Ibu udah terapi nafas dalam tuh kayak gini ya Bu ya. Kita bisa menghirup tahan sebentar, terus kita hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Dari tadi materi tadi yang saya sampaikan, apakah Bapak Ibu udah paham? Ya. Sudah. Kalau begitu Bapak Ibu saya boleh bertanya? Boleh. Tadi manajemennya ada berapa Pak Bu? Bisa kami lihat ada berapa? 2 ya Pak? 2. Apa aja? Farmakologi sama non farmakologi. Kalau non farmakologi itu apa aja tadi Pak? Yang pertama distraksi, yang kedua hipnosis diri, yang ketiga stimulus kutaneus, yang ketiga masai, Terus yang keempat terapi nafas dalam. Ibu coba dicontohin bagaimana sih terapi nafas dalam tadi? Ibu bagus sekali sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Mari kita akhiri kegiatan pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.